Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Bonaventura lahir sekitar tahun 1218 di Bagno Reggio, Italia. Namanya diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi ketika ia masih kecil, yang berarti betapa baik kejadian ini. Ketika beranjak dewasa, ia masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan dan diutus ke Paris untuk mempelajari filsafat dan ilmu ketuhanan. Karena hasil studinya yang baik, ia dipilih menjadi minister jenderal, pemimpin seluruh ordo saudara-saudara Dina selama 9 kali berturut-turut. Bonaventura berhasil mengatasi pertengkaran yang mengancam kesatuan ordonya, serta menertibkan pelbagai kebiasaan salah yang sudah menyusup ke dalam. Tahun 1273, ia diangkat menjadi uskup Albano dan kardinal, dan tahun berikutnya ia meninggal dunia waktu menghadiri konsili di Lyon. Santo Bonaventura disebut juga pujangga cinta kasih, sebab ia mencari pengertian lebih dengan hati daripada dengan budi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 49 ayat 29 sampai 32, dilanjutkan dengan bab 50 ayat 15 sampai 26a. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga." Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu
dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan juga makanan anak-anakmu." Demikianlah Yusuf menghibur saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu, kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keberanian iman. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang ajaran dan petunjuk Yesus kepada murid-muridnya. Selama 3 hari terakhir, kita juga telah mendengar tentang instruksi Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi pada hari ini, Alkitab menceritakan instruksi yang sangat berbeda. Apa itu? Ada satu hal yang amat menarik. Yesus berkata, "Jangan takut, kamu lebih bernilai lebih dari banyak burung pipit. Kamu sangat berharga di mata Tuhan." Dengan perkataannya itu, Yesus ingin mendorong para muridnya untuk memiliki iman yang besar kepada Tuhan, sehingga mereka tidak takut pada apapun di dunia ini kecuali Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jangan takut? Artinya kita berani melakukan sesuatu karena keberanian melenyapkan ketakutan dan kecemasan kita. Namun keberanian macam apa yang harus kita miliki sesuai dengan petunjuk Yesus? Keberanian kita bukanlah keberanian untuk melawan dengan kata-kata dan dengan tangan yang bersifat menghancurkan, mengabaikan, menolak atau tidak patuh. Keberanian ini bukanlah keberanian dalam kejahatan. Keberanian ini adalah keberanian dalam kebaikan, keberanian dalam Tuhan, keberanian dalam iman. Itu adalah keberanian untuk menolong, untuk bekerja, keberanian untuk melayani orang lain, meskipun kita harus sedikit menderita. Ada juga keberanian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita setiap hari tanpa dikuasai rasa bosan. Dan yang terakhir, keberanian untuk menjalani panggilan hidup kita, untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi murid-muridnya. Terkadang ada orang-orang tertentu yang takut tinggal sendiri, jauh dari ibunya, jauh dari ayahnya, jauh dari kakaknya, jauh dari adiknya, jauh dari keluarganya. Mereka tidak tahan dan menanggung kehidupan seperti itu. Mereka takut merasa kesepian. Yesus berkata, "Tidak perlu takut, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit." Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup kita dengan keberanian, kesabaran, kegembiraan, dan cinta.
Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajak kita untuk memiliki keberanian, bukan keberanian kekuatan fisik, tetapi keberanian kekuatan rohani, yakni iman. Artinya, kita memiliki semangat yang teguh dan kuat untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena siapapun kita, apapun jenis pekerjaan kita, kita sangat berharga di mata Tuhan. Berapapun usia yang telah kita capai, apapun kondisi hidup yang kita miliki, kita sangat berharga di mata Tuhan. Marilah kita meminta Yesus untuk menganugerahkan keberanian ke dalam hati kita, agar kita dapat berdiri teguh dalam iman. Semoga demikian. Amin.